Halo semuanya, selamat datang dalam penjelasan materi mengenai strategi pembelajaran, khususnya fokus pada pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusi. Materi ini sangat penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang adil dan berpusat pada siswa. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa pendekatan ini diperlukan. Kita tahu bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik. Mereka memiliki kemampuan, minat, kebutuhan, hingga gaya belajar yang berbeda-beda. Namun, kenyataannya, seringkali pembelajaran masih menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh siswa. Hal ini tentu belum mampu mengakomodasi keberagaman tersebut secara optimal. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi yang adil dan berpusat pada peserta didik, yaitu melalui pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusi. Tujuannya jelas, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua. Sekarang, mari kita bedah apa itu pembelajaran diferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan proses, materi, dan pengalaman belajar sesuai kebutuhan siswa. Ada 3 aspek utama yang menjadi fokus di sini. Pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik secara aktif. Kedua, pembelajaran harus mengakomodasi perbedaan individu. Dan ketiga, metode serta strateginya harus fleksibel. Dalam menerapkannya, guru perlu memperhatikan 3 hal dari siswa. Kesiapan belajar atau readiness, minat atau interest, serta profil belajar atau learning profile. Guru juga dapat menerapkan diferensiasi pada 4 aspek utama, yaitu diferensiasi konten dengan menyesuaikan materi, diferensiasi proses dengan menyesuaikan cara belajar, diferensiasi produk dengan memberikan pilihan cara siswa, menunjukkan hasil belajarnya, dan terakhir, diferensiasi lingkungan belajar untuk menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Di sini, setiap siswa belajar bersama dan mengembangkan potensi masing-masing. Ada 4 prinsip utama dalam pendidikan inklusi: kesetaraan kesempatan belajar, penghargaan terhadap keberagaman, partisipasi aktif dari semua siswa, serta lingkungan yang ramah dan mendukung. Tujuan dari pendidikan inklusi ini bukan hanya memberikan akses pendidikan bagi semua tanpa batasan, tapi juga untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, menumbuhkan sikap toleransi dan empati antar siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang bersahabat. Mungkin Anda bertanya, apa hubungan antara keduanya? Pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusi sebenarnya saling berkaitan erat. Pendidikan inklusi memastikan semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara, sedangkan pembelajaran diferensiasi membantu guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan setiap siswa. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan kelas yang adil, setara, dan bermakna. Bagaimana strateginya? Guru memiliki peran yang sangat krusial. Guru harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan hasil nyata, menggunakan metode dan media yang bervariasi, serta melakukan penyesuaian berkala. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, sekaligus evaluator. Tentu saja, implementasi ini tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama biasanya adalah perbedaan kemampuan yang sangat kontras di satu kelas. Solusinya adalah dengan identifikasi yang akurat melalui asesmen awal, penggunaan media pembelajaran interaktif yang fleksibel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi yang harmonis antara sekolah, guru, dan orang tua. Sebagai contoh nyata, guru bisa menyesuaikan tugas berdasarkan gaya belajar. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, guru bisa mengarahkan mereka membuat mind map atau infografis. Untuk siswa auditori, bisa melalui presentasi lisan atau diskusi.
Bagi siswa kinestetik bisa melalui bermain peran atau simulasi. Dan bagi siswa dengan kebutuhan khusus, tentu diperlukan pendampingan individual dan penyesuaian kompleksitas tugas. Sebagai kesimpulan, pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusi adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang adil, bermakna, dan ramah bagi semua anak. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran aktif guru dalam merancang desain pembelajaran yang fleksibel, adaptif, inklusif, serta sesuai dengan ragam kebutuhan belajar siswa. Ingatlah sebuah kutipan indah. Setiap anak unik, setiap anak mampu belajar, dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Demikian penjelasan mengenai strategi pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia.